Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Oke, sebentar. Oke, balik lagi ke ini ya, kegiatan rutin Ardo Meka ini udah cukup lama nggak ada kegiatan dan malam ini kita mulai lagi gitu ya. Udah ada sekitar seminggu 2 minggu ya kita nggak ada kegiatan. Nah, hari ini ada kegiatan lagi di hari Jumat, di malam Sabtu. Besok juga ada lagi kegiatan ya. Besok diisi sama Pak Febriansa. Nah, untuk hari ini, jadi kalau hari ini saya ngelanjutin materi yang sebelumnya, jadi mengenai Arduino, belajar lagi ke dasar gitu ya, belajar lagi ke basic. Kalau sebelumnya itu kita nyobain LED, nah sekarang kita coba nih gimana rangkaian dari push button, kemudian gimana program dari push button gitu ya. Seperti itu, ini masih sangat basic sekali, jadi bagi rekan-rekan yang baru di Arduino ataupun mau apa ya, mau nambahin juga boleh ya, karena ini masih basic. Nanti kalau rekan-rekan punya pengalaman gitu ya di pembelajarannya silakan. Oh ya, seperti pertemuan sebelumnya, kita menggunakan Tinkercad ya, menggunakan Tinkercad dan Tinkercad ini lumayan berat sebetulnya ya, dan lumayan lama juga kalau seandainya internetnya kurang. Ini seperti punya saya barusan ya, lumayan lumayan lama gitu ya. Oke, mungkin sebelum lanjut, saya akan review dulu materi di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pemrograman LED ya. Jadi waktu kemarin juga sudah ada beberapa yang mengikuti gitu ya. Sudah ada beberapa yang mengikuti kegiatan ini. Ya sebentar. Nah, ini ada beberapa dari teman-teman yang kemarin sempat ikut mengerjakan juga ya tugas-tugasnya. Malam ini juga silakan kalau mau mau ikut lagi gitu ya, mau praktikum bareng silakan ya. Kalau misalkan hanya menyimak saja juga tidak masalah ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemarin kita belajar sampai sini ya, sampai LED. Jadi bikin rangkaian LED aja seperti ini. Kemudian kita coba simulasikan. Jadi kemarin tuh diberikan perintah ya, sepertinya diberikan perintah. Perintahnya itu, oh kalau LED-nya berapa, saya lupa ya. Kemarin itu, oh ya, dikasih tugas ya, nyalain LED sebanyak berapa kali gitu ya, pakai por ya. Ini coba saya simulasikan. Kalau yang ini kayaknya, oh ini error ya. Wait set up, ini kan buat setup. Kita coba setting ke disk deh. Simultan. Ya, Tinkercad harus rada sabar ya karena dia koneksinya lumayan lama gitu ya. Kalau mau yang cepet bisa alternatif pakai Walkwi. Walkwi.com ini cepet ya. Dia cepet. Jadi di koneksi yang lambat pun dia masih masih lumayan cepet gitu ya. Kalau pakai Walkwi.com. Tapi Walkwi itu belum apa ya, belum selengkap Tinkercad sih memang. Kalau Tinkercad itu sudah cukup lengkap ya. Jadi kalau misalkan saya butuh apa namanya, kalau rekan-rekan mau mengerjakan tugas, rekan-rekan juga bisa masuk ke kelas saya gitu ya. Kemudian mau mengerjakan tugas, saya juga bisa periksa seperti itu. Nah ini kemarin ini kenapa ada yang masih, kenapa jadi ada yang salah ya? Sebentar. Serial begin.
Halo Kang, Kang, macet-macet, di point macet-macet. loop. Nah, di sini ya, di point loop. Kalau mohon maaf. Ini kayaknya kita nggak pakai Tinkercad dulu ya. Ini suara saya masuk gak sih? Atau putus-putus? Masuk Kang, masuk. Ini jelas, Masuk aman jelas, ya? aman-aman. Kayaknya ini koneksi internet saya kurang ini sih. Sebentar ya. Oke, paling untuk malam ini kita coba pakai Walkwie aja ya, yang yang cepet ini. Saya soalnya di rumah ini nggak di kantor, jadi apa namanya koneksinya kurang begitu bagus sih. Oke, kita coba pakai Walkwie aja yang lebih cepat dari sisi simulasinya ya. Oke, Walkwie kalau mau mulai tinggal ke nah ke sini. Ini ada pilihan mau Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano. Nah ini. Paling nanti kalau misalkan yang mau mau diperiksa gitu ya ataupun mau di eh, apa namanya mau dilihatkan ke saya gitu ya apakah sudah betul atau tidak nanti bisa sebetulnya rekan-rekan juga bisa bisa koreksi sendiri ya. Jadi kalau misalkan codingnya sesuai yang ditugaskan berarti kan itu sebetulnya udah jalan gitu ya seperti itu. Kalau masih error berarti kan ada keterangan errornya. Nanti juga saya bisa bisa bantu juga sih tinggal tinggal share screen aja ya, bisa seperti itu. Oke, ini Mas Aswiandi ya. Silakan Mas. Ya Mas, terima kasih Mas izin bertanya. Silakan Saya silakan. biasa memang menggunakan software Tinkercad. Kebetulan saya ngajar robotik ini untuk SD, jadi kan untuk Betul. dasar. Jadi saya pakai Tinkercad ini untuk mengajari siswa itu, tapi codingnya kan pakai coding block gitu. Saya susah kali nemukan uh, uh, Zoom seperti ini atau webinar seperti ini yang siswa itu yang diajarkan itu menggunakan codingnya coding block gitu Mas. Nah, Oh, dari Erdumeka nih pernah ada nggak gitu apa namanya buat webinar ini yang pakai coding block. Memang sih selama ini kami praktek buat tong sampah pintar itu pakai coding block berhasil. Buat lampu-lampu seperti ini buat lampu lalu lintas itu berhasil. Saya ingin mengembangkan kayak line follower gitu kan. Kalau di YouTube kita lah Indonesia ini payah. Saya ngambil sumbernya itu biasa dari yang India gitu, Mas. Mungkin agak lebih ribet oke. jadinya. Terima kasih, Oke, Mas. oke. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, berarti pakai simulasi, tapi masih simulasi ya pakainya? Mana Mas? Apa Gimana Mas? pakainya masih simulasi atau udah ke hardware langsung? Oh, udah ke hardware kami Mas. Udah ke hardware waktu itu ada apa? eh untuk yang ditunjukkan ke orang tua siswa kami apa namanya expo student expo itu udah Hmm. jadi tong sampahnya memang software dari sini kan nanti kan bisa dikopikan ke apa namanya Arduino IDE kan saya ajarkan Hmm. seperti itu cuma memang tutorial tutorial untuk yang coding blok ini memang sedikit kali sumbernya gitu mas. Oke, oke. Siap, siap. Paling ini, kalau saya pribadi mungkin kalau mau pakai blog, saya juga sebetulnya ngajar juga ya, sempat ngajar juga anak. eh, tapi sebetulnya saya juga sempat ada kegiatan di Bandung. Tujuannya dulu untuk anak SD sebetulnya. Tapi ternyata yang datang itu anak yang udah kuliah ternyata ya udah dewasa gitu ya. Tapi kami menyajikan materinya udah terlanjur pakai coding block. Nah, tapi mereka tuh ternyata lebih lebih masuk pakai blok dulu ya dari sisi logika dibandingkan ke coding dulu. Nah, mungkin sebentar saya stop share dulu ya. Oke, ada rekomendasi untuk belajar pakai coding block. Bentar, saya udah pernah install belum ya? Jadi nama softwarenya itu Mblock ya. Oh ya, saya udah install. Nah, softwarenya itu Mblock ini offline. Jadi harusnya ini lebih ringan nih kalau dijalankan di komputer. Nah, dia itu udah apa ya? Udah seperti ini nih codingnya. Ini M-Block namanya. Nah, tapi ya enaknya sih sebetulnya buat ngajarin kalau pakai M-Block itu, apalagi kalau untuk anak ya, kalau SD SMP gitu ya, itu dia lebih nantinya ada lebih banyak pembelajaran ya, karena di sini ada apa ya, ada screen juga yang nantinya bisa dibikin games atau dibikin animasi gitu ya.
Nah, terus di sini tuh kalau nggak salah ada pilihan buat apa namanya coding Arduino-nya seperti ini. Dulu juga saya sampai ngajarin ke line follower juga pakai M-Block masih masih masuk sih ya, masih masuk masuk aja. Karena kan line follower itu codingnya masih bisa dijalankan menggunakan apa ya, menggunakan program yang basic gitu ya, yang program yang basic, program yang apa istilahnya, program yang nah ini codingnya. Jadi tidak perlu pakai library juga dia masih masih bisa gitu ya. Gitu. Sebetulnya iya sih. Kalau kalau ada yang kesulitan untuk nggak ada batasan usia sebetulnya kalau mau belajar pakai blok seperti ini. Jadi kalau seandainya memang baru belajar Arduino, kemudian kesulitan untuk memahami sintak bahasa C-nya, ya bisa mulai dari coding block dulu gitu. Ini kayaknya M-Block yang versi lama ya, versi 3 tapi ini cukup cepet kok dibandingkan pakai Tinkercad. Ini jauh lebih cepat, terus dia bisa langsung diupload ke ininya ke hardware-nya. Nah, Cuma di sini kalau Mas, kalau pakai M-Block ini kan nggak ada ininya ya, gambar kita ke Arduino-nya yang jalur-jalurnya gitu ya. ya memang nggak ada rangkaian aja sih. Cuman kalau langsung ke hardware, ini lebih bagus gitu. Tapi kalau untuk simulator, yang Tinkercad itu memang lebih enak kayak gitu. Kalau langsung ke hardware, M-Block ini apa namanya? Bisa langsung ngupload gitu ya. Jadi nggak perlu ke Arduino IDE lagi. Bisa langsung ngupload. Ini M-Block yang versi 3 ya, versi lama. Yang versi baru itu lebih bagus lagi. Dia bisa IoT bahkan bisa AI. Jadi nambah pembelajaran sebetulnya nanti. Bisa ada apa namanya? Coding untuk deteksi objek kayak gitu dia bisa masuk sih. Sesekali buat webinarnya Mas. Request nih Boleh, ke boleh. Arduino. Boleh, boleh. Nanti saya coba susunkan ya yang berbasis no code ya, yang berbasis tanpa code nanti coba dibuatkan lah ya. Oke. Yuk, terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ya coba dibuatkan untuk yang berbasis ini ya. Siapa tahu nanti bisa ngajak ini juga kan, ngajak untuk guru bagus sih untuk guru ataupun untuk muridnya nanti bisa diajak. Oke. Oke, sebentar ya. Baik, mungkin kita akan lanjutkan dulu untuk materi eh, basic ya, basic untuk pemrograman di Arduino. Setelah sebelumnya pakai coding LED. Nah, sekarang kita pakai push button ya, pakai push button. Oke, sebentar ya. Saya kalau di waktu itu kalau mau pengen apa namanya, pengen full screen tinggal ke sini aja nih. Nah, gitu. Jadi ketika kita bikin rangkaian, pengen fokus gitu ya. Nanti bisa deh. Jadi bisa di full screen kan dulu seperti itu. Oke, seperti biasa kita perlu breadboard di sini. Breadboard ya. Di Woki udah ada breadboard. Bisa. Saya sendiri kalau bikin rangkaian itu bikin terminal dulu ya, biar mempermudah kita untuk apa namanya. Oke, ini internet saya memang kurang stabil ya kalau misalkan ada suaranya tiba-tiba terputus atau nggak masuk ya. Nanti mohon di ini aja ya, apa di interrupt gitu ya, bilang-bilang aja gitu ya kalau ada masalah dengan suara saya ataupun dengan screennya nggak tampil segala macam. Ini koneksinya soalnya pakai dari itu ya, adalah yang itu. Oke. Nah, jadi bikin terminal dulu ya. Kita tarik dari 5 volt, kemudian kita pasangkan ke sini nih. Nah, ke sini. Nah, tujuannya seperti di minggu kemarin saya bilang, tujuannya supaya kita punya 5 volt. Jadi dari ini sampai ke sini sekarang 5 volt semua ya. Kayak gitu. Jadi punya terminal istilahnya seperti itu. Terus ibrannya juga kita tarik.
Nah, nah sekarang jadi dibikin terminal dulu ya. Cara kerja breadboard itu kalau kita bongkar gitu ya isinya, dia sambungannya ya lubang-lubang ini tuh nyambung ya. Lubang-lubang ini tuh nyambung. Yang bawah juga dari sini sama sini tuh nyambung. Yang atas juga sama. Nah, kalau yang ini cuma segini-segini aja nyambungnya, sebaris-sebaris aja. Nah, sebaris-sebaris ini aja. Antara ini dengan ini nggak nyambung ya. Ini ada pembatas nggak nyambung. Jadi kalau ini cuma push button, ya kita tambahin push button ya. Push button. Nah, ini ada push button. Oke. Nah, ini rotate ya. Nah, buat rotate di Woku itu pakai R. Ada tanda tinggal R seperti ini. Udah. Sekarang kita sesuaikan ya nih. Nah, misalkan gini. Oke. Nah, di push button itu bagian-bagian yang nyambung ya. Jadi, push button itu kan ada bagian-bagian yang tidak nyambung, ada bagian-bagian yang nyambung ya. Sebetulnya kita bisa cek seperti ini. Ada dokumentasinya kalau di Wokwi. Nah, kita bisa lihat dari sini nih. Nah, ini bagian yang nyambung itu pin ini ya dengan ini tuh nyambung. Nyambung ya tuh ya. Lalu pin ini dengan ini nyambung. Nah, yang nggak nyambung tuh adalah yang ini dengan ini nggak nyambung. Ya, kalau nggak dipencet ya, tapi kalau dipencet berarti ini nyambung. Nah, kalau ini sama ini dari awal dia udah nyambung. Dipencet nggak dipencet, pin ini sama pin ini nggak udah nyambung gitu ya. Jadi artinya kita nggak bisa menggunakan pin tersebut untuk di rangkaian. Ya, karena udah nyambung tuh. Dari awal dia udah nyambung. Kemudian yang ini juga sama. Nah, kalau mau bisa pilih ini dengan ini. Atau bisa juga ya ini sama ini bisa ya. Atau juga pilih bisa seberangnya. Yang ini dengan yang ini. Atau yang ini dengan yang ini. Seperti itu. Nah, di rangkaian kita udah tepat ya. Jadi kita akan gunakan ini dengan ini. Ya, ini udah pasti sebetulnya. Nah, sekarang kita tinggal kasih tegangan aja ke apa namanya? Ke buttonnya. Misalkan salah satu kita kasih 5 volt ya ke sini. Nah, salah satu kita kasih 5 volt, kita bisa coba ganti warnanya jadi warna merah. Kemudian salah satu kita bisa kasih ground. Nah, untuk ground ini sebetulnya nantinya harus pakai resistor ya, tapi sekarang kita coba dulu tanpa resistor. Atau langsung aja deh ya, langsung pakai resistor aja. Jadi tambahin resistor. Fungsinya ada yang tahu nggak fungsinya kenapa kita harus pakai resistor? Barangkali ada yang bisa jawab. Kenapa di push button kita perlu pakai resistor? Nah, ini cocok ya. Nah, udah. Pull up udah. Gimana? Halo, halo, Halo. halo. Siapa barusan yang jawab? Boleh Mas silakan. Kenapa harus pakai resistor, Mas? Pembatas arus. Pembatas arus ya, Pak. Oke. Ada yang lain? Teman-teman yang lain? Pakai ini saya dari baca-baca aja saya juga nggak kurang begitu eh, memahami gitu ya. Tapi ketika ketika kita pencet nih ya, kita pencet si tombol ini kan otomatis antara 5 volt sama ground itu kan nyambung ya. Ya, kita pencet nih tombolnya. Kita klik gitu ya. Nah, otomatis kan si 5 volt sama si ground ini nyambung ya. 5 volt sama ground ini kan otomatis nyambung. Nah, kalau nyambung berarti yang terjadi apa biasanya?
Kalau 5 Untuk volt sama tegangan. groundnya ya Short. Short, short ya. short, short. Nah, betul short. Jadi ya salah satunya adalah untuk mengatasi itu gitu ya. Tapi sebetulnya ada teman-teman yang mungkin lebih paham elektronika ya yang bisa lebih menjelaskan kenapa harus pakai resistor. Tapi salah satunya itu. Jadi kalau kita tanpa resistor ya bisa short. Kalau kita nyambungin 5 volt ke ground. Nah, apakah pakai resistor nggak akan short? Ya enggak dong harusnya. Karena kan tegangannya itu di ini dulu ya. Di apa namanya? Dihambat lah istilahnya. Harusnya itu. Gitu. Terus gimana menentukan berapa besar resistansinya itu, Mas? Berapa besar resistansi yang harus dipakai ya? Nah, Ya, biasanya itu kan nanti balik ke arus ya. Ada rumusnya kan. Kalau teman-teman laptop biasanya ada rumusnya. Nah, kalau saya biasanya pakai 1K atau 10K paling aman sih. Nah, kenapa 10K paling aman? Kalau di kalau di tingkat ini kelihatan ya, tapi kalau di sini memang nggak kelihatan. Jadi kalau di tingkat itu kelihatan ketika kita pakai unblock. Suaranya putus-putus, Mas. Kenapa ya? Kalau ini suara saya udah normal lagi nggak? Sudah mulai normal, Mas. Cuma sebelumnya putus-putus. Oh ya, sebelum putus-putus ya. Oke, maaf. Boleh nanti mungkin di instruksi langsung aja kalau saya putus-putus ya. Siap, Mas. Oke, gitu. Pokoknya jadi resistor tuh memang fungsinya untuk ya salah satunya biar arusnya nggak terlalu gede ya yang masuk gitu. Ini saya pasang 10K ya. Standarnya di 10K ini harusnya udah paling cukup untuk tegangan 5 volt. Ya, bisa coba cek rumus ini aja, rumus hukum Masuk ya hukum kayaknya masuk ya. Bisa dicek itu kan ada hitungannya. Kalau tegangannya sekian, arusnya sekian, hambatannya sekian gitu kan. Kalau hambatannya sekian, arusnya sekian, berarti ininya harus sekian kan. Itu ada rumusnya yang segitiga itu ya. Nah, bisa ngambil dari situ. Hmm, Betul ya? Atau koreksi kalau salah. Kalau saya bisa iya, dikoreksi. Mas. Benar. Rumus yang utama kayak untuk mencari I bagi Hmm. R. Nah, ya Dan bisa itu pakai kayak itu kan ya. iya. Ah, siap, siap. Makasih. Hukum Kirchhoff. Oke. Nah, sekarang kita bisa ngambil di sini ya. Sebetulnya bisa ngambil di sini untuk dipasang ke pin gitu ya. Tapi sebetulnya bisa ngambil dari sini juga. Karena pin ini sama pin ini tuh nyambung ya. Jadi kita bisa ngambil dari sini juga sama aja. Nah, kita coba pasang dia ke pin 2 ya. Nah, ke pin 2 aja misalkan. Nah, udah rangkaiannya udah gini aja dulu. Rangkaian untuk apa namanya? Untuk persebatan ya. Bisa seperti ini dulu. Kalau pasang resistornya itu terbalik, Mas, di misalnya itu kan ke ground kan. Kalau yang kita pasang itu resistornya di apa namanya di 5 volt, bisa nggak, Mas? Sama aja apa atau beda? Harusnya sih sama aja ya. Karena arus yang masuk kan tetap tetap harusnya sama sih. Kalau harusnya sama setahu saya. Teman-teman lain barangkali ada yang mau nambahin. Kalau dari saya harusnya sama. Mau masang di ground atau masang di PCC juga harusnya tetap sama. Bisa. Cuman kalau saya biasanya memang di ground ya. Nah ini dari Mas Budi Prayoga ya. Tuh sama ya. Harusnya sama kok Mas. Harusnya Oke, sama. oke, Mas. Iya siap. Ini warnanya mungkin saya ganti ya. Warna kuning ya. Oke udah rangkaiannya sudah segini dulu aja. Nah sekarang kita akan coba bikin codingnya ya. Nah ini teman-teman ini
kita namakan rangkaian push button pull down ya. Jadi kalau resistornya pakai yang eksternal, ini namanya rangkaian pull down. Yang seperti ini tuh namanya rangkaian pull down. Jadi kita menggunakan resistor eksternal. Nah, sebetulnya Arduino tuh punya resistor internal, jadi kita bisa bikin rangkaian pull down. Nanti mungkin pull up, maaf, rangkaian pull up. Nanti habis ini ya, nanti habis ini kita coba praktekkan rangkaian pull up. Nah, sekarang kita coba dulu yang rangkaian yang pull down-nya. I itu arus ya, R itu hambatan. I itu satuan, satuan dari arus. R itu satuan dari hambatan. R itu resistor. Resistor ya. Kalau satuannya ohm. Oh iya, satuannya maaf. Makasih koreksinya, Mas. Satuannya R itu resistor. Kalau kalau arus tuh satuannya ampere ya. Nah, kalau tegangan satuannya volt ya, betul. Makasih, Mas. Oke, kita lanjutkan ke pemrograman. Ini kita exit dulu full screen-nya. Nah, ini. Di sini ini standar di coding Arduino memang ada void setup dan void loop. Oke. Baik. Nah, kita akan nyoba dulu pakai coding yang sederhana ya. Kalau mau melihat status dari ini nih, dari status dari tombol. Jadi kita yang langkah pertama yang dilakukan itu harusnya kita cek dulu ya status tombol ketika ditekan itu nilai yang tampil itu apa gitu ya. Ketika dilepas nilai yang tampil itu apa. Nah, itu langkah awal yang biasanya kita lakukan untuk di pemrograman ya. Oke, nah berarti kan sebetulnya kita membutuhkan komunikasi data ya. Ketika kita pengen lihat kondisi ya dari Arduino dari satu sensor ataupun satu modul itu kita harus komunikasi data gitu ya dari Arduino ke komputer. Nah, itu umumnya kita menggunakan serial ya. Umumnya kita menggunakan serial. Jadi kita bisa gunakan serial begin. Nah, kita atur ke 9600 bit per detik ya untuk kecepatan pengiriman datanya. Kayak gitu. Terus selanjutnya di bawahnya kita bisa bikin apa namanya? Mengatur pin mode. Nah, kita atur pinnya pin berapa yang kita gunakan. Tadi kita menggunakan pin 2 ya. Nah, masukin pin 2, koma modenya sebagai apa. Nah, tombol ini termasuk ke dalam salah satu modul input ya, input. Jadi kita harus pasang dia input. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau ngecek, untuk ngecek kondisi tombol apakah ditekan atau enggak, itu sebaiknya kita simpan di loop ya, karena kadang kita ngecek itu pengen pengen ngecek real time ya, maksudnya nggak pengen ngecek sekali-sekali aja, tapi kita perlu ngecek real time gitu ya. Jadi harus disimpan di tempat yang di mana coding tersebut diulang-ulang gitu ya. Nah, kita bisa nyimpennya di loop seperti itu. Nah, di sini langkah simpelnya ya, coding simpelnya. Ya tinggal gini aja, tinggal serial print untuk ngeprintnya. Terus di dalam serial print tinggal masukin perintahnya, yaitu digital write, digital, nah digital write. Di dalam digital write kita masukin apa namanya pinnya. Tadi pin 2 ya. Nah gini. Paling kalau di simulator kita harus kasih delay ya, biar nggak terlalu ini, biar nggak apa namanya, nggak terlalu cepat simulasinya. Kita kasih delay misalkan 100 lah ya atau 500 deh ya. Nah segini. Jeda gitu ya. Jadi biar nggak terlalu cepat kita kasih delay 500. Udah, gini aja. Ini coding sederhana kalau kita pengen ngecek status dari tombol itu dalam kondisi ditekan ataukah tidak ditekan gitu ya. Biar kita tahu juga nanti ditekan muncul nilai berapa, tidak ditekan munculnya nilai berapa. Nah, kita bisa start simulasinya dulu. Oke, sebentar ini ada yang salah. Oh, digital read ya. Maaf, bukan digital write. Digital write itu untuk ini apa namanya? Untuk nyalain LED ya, nyalain LED, nyalain output gitu ya. Nah, harusnya pakai digital read.
Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat output dari serial monitor yang muncul ini nol ya ketika tombol tidak ditekan. Nah, kita coba tekan tombolnya. Nah, ketika tombol ditekan, outputnya nilainya satu. Oke, dilepas nol, ketika ditekan nilainya satu. Oke, Kita munculin sampai sini kita udah, serial monitornya di mana? itu otomatis kalau kita udah ngoding serial begin, itu otomatis muncul sih kalau di Walkbee-nya. Pakai Walkbee atau pakai Arduino IDE langsung? Walkway. Otomatis muncul, Oke, siap. otomatis muncul. Oke, baik. Itu ya, itu satu. Untuk ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Tadi pas apply ini ada build valid diapain ya? Yang error daring build exit status 1. Error apa tuh? Codingnya barangkali Error daring eh apa? Digitalnya udah digital read? sudah. Mhm. Oh, tutup kurungnya kurang satu. Hilang Apa satu. apanya? Kurungnya, Tutup. kurungnya. Coba. Nah, kurungnya harus seperti ini ya. Ya, oke. Oke, siap. Nah, seperti ini. Mas mau nanya untuk serial bikin tuh untuk apa ya sebelumnya? Maaf kurang masih kurang paham untuk serial bikin. Oke, jadi ketika kita pengen lihat output di Arduino gitu ya, atau konsol, konsol di Arduino, itu karena Arduino ini kan beda device dengan komputer kita. Beda kalau misalkan kita belajar pemrograman lain ya, kayak contoh C++ atau Python gitu ya, yang dijalankan di komputer, itu kan tinggal print tanpa perlu ada komunikasi serial ya. Karena dia kan programnya di coding di komputer, outputnya juga di komputer. Nah, kalau kita belajar Arduino, itu kita itu kan bikin coding, kemudian kita upload ke Arduino ya. Jadi coding ini itu tidak dijalankan di komputer, tapi diubah ke bahasa mesin, kemudian kita masukkan ke dalam sini nih, ke dalam Arduino. Nah, itu komunikasinya juga menggunakan serial ya, menggunakan USB nih, menggunakan USB. Ini serial namanya, atau UART ya. Nah, jadi untuk memunculkan juga kita butuh komunikasi serial. Jadi kalau pengen lihat di serial monitor nih di sini ya, muncul tuh ya statusnya. Atau pengen ngeprint lah, pengen ngeprint sesuatu, pengen ditampilkan di komputer kita, itu kita perlu komunikasi serial. Nah, untuk mengaktifkannya itu, codingnya itu adalah menggunakan ini, serial begin. Nah, di dalam serial begin ini ada parameter dimasukin di dalamnya namanya baud rate ya, baud rate. Nah, diisi 9600, ini berarti kecepatan pengiriman data ya dari Arduino ke komputer itu 115.200 gitu. Maaf, 9600. Berarti 9600 bit data per detik yang dikirimkan dari Arduino ke komputer kita. Nah, jadi ketika muncul di sini nih angka-angka 0, 1 ini tuh sebetulnya dikirimkan dari Arduino datanya. Jadi datanya itu dikirimkan dari Arduino ke komputer kita. Makanya kita butuh komunikasi serial gitu ya. Baru kita bisa print. Tuh, baru kita bisa print seperti ini. Kalau di bahasa lain memang tinggal print-print aja ya. Di Python print gitu ya. Print hello world gitu ya. Nah, kalau di Arduino nggak bisa karena kita ngodingnya di komputer kita, tapi codingnya itu disimpan di alat di sini nih. Jadi kalau mau ditampilkan ke komputer kita lagi, harus komunikasi lagi melalui serial. Kurang lebih seperti itu. Baik-baik, Mas. Untuk angkanya memang harus 9.600 atau bisa lebih rendah atau lebih kecil, lebih tinggi, Mas. Bisa lebih tinggi. Jadi banyak sih, ada 115.200, ada biasanya ditentukan dengan standarnya memang kalau untuk Arduino Uno karena memorinya dia kecil ya. Jadi itu di standar di 9600. Biasanya kita pakainya. Dan kebanyakan komunikasi ke serial ke modul lain itu juga di 9600. Kayak contoh misalkan kemarin tuh saya nyobain apa ya? Modul Nexion. Kemarin saya nyobain HMI, HMI Nexion itu juga pakai 9600 tuh serialnya. Komunikasi dari Hmm. Arduino ke display juga 9600. Terus apa lagi ya? 9600 tuh. Ke GPS, modul GPS juga pakai serial kan. Itu juga 9600. Biasanya kalau
Kalau naik itu kalau kalau pakai ESP32 itu ada modul lain ya. Itu biasanya pakai 115200 untuk baud rate standarnya. Yang penting disamakan aja sih. Jadi kalau di Arduino tuh ada settingannya nanti Mas di serial monitor tuh ada settingannya. Kita nyetingnya di berapa gitu ya. Nah, kalau di coding 9600 di serial monitor di coding Arduino-nya atau di program Arduino-nya maaf, di serial monitor Arduino-nya juga harus di set 9600 gitu. Kalau enggak nanti nggak nyambung ya kalau beda baud rate gitu. Oke, siap. Makasih, Mas. Yo, sama-sama. Oke, mungkin pelan-pelan ya. Biar saya sambil jawab-jawab juga. Ini dari Mas Andi. Arduino ini pakai bahasa pemrograman apa ya? Oh ya, basicnya Arduino ini C++ ya. Basicnya C++. Tapi kalau kita udah menggunakan Arduino, itu sebetulnya udah bahasa Arduino. Tapi memang basicnya dari C++. Jadi banyak perintah sintak yang dari C++ itu bisa dijalankan di Arduino. Variabel, tipe data, kemudian apa ya? Pengulangan, OOP ya, Object Oriented Programming itu juga kan ngambilnya dari C++ gitu. Kalau kalau apa ya? Kalau pakai prep Hilang suaranya, Mas. Pom IO, pakai Suaranya VS Code ngodingnya. patah-patah, Mas. Kalau ngodingnya tidak pakai Arduino IDE ya, kalau codingnya pakai Arduino. Kalau masuk gak suara saya? Sudah mulai masuk lagi, Mas. Masuk ya, aman aman, Aman. aman. Oke. Sampai mana tadi? Sampai Arduino ya. Oke. Kayaknya sih harus upgrade deh koneksinya. Ya gitu, Arduino itu bahasa sendiri ya. Kalau pakai extension .ino nih. Ini filenya kan .ino. Nah ini bahasa Arduino sendiri. Bahasa sendiri bahasa Arduino. Tapi memang C++. Kalau ngodingnya pakai Arduino IDE itu bahasa Arduino. Tapi kalau ngodingnya misalkan pakai VS Code dengan toolnya pakai Prepom.io, itu biasanya extensionnya itu C++ ya. Berarti itu C++. Tapi menggunakan framework Arduino kayak gitu. Beda-beda lah, tapi sebenarnya C++ kok dasarnya gitu. Tergantung kita menggunakan toolsnya apa. Pokoknya cara kita tahu bahasa apa yang kita gunakan itu dari extensionnya. Kalau kita menggunakan extension C, berarti bahasa C. Kalau kita menggunakan extensionnya C++, CPP ya, berarti itu C++. Kalau kita menggunakan extensionnya .p, berarti Python. Kalau kita extensionnya .php, berarti ya PHP. Nah, kita lihat nih di Wakwi. Ini extensionnya .ino. .ino berarti Arduino. Kayak gitu. Kalau pengen tahu bahasa gitu ya. Tapi kalau basicnya memang bahasa C++. Kayak gitu. Ini dari Mas Siro sebentar ya. Saya coba cek dulu. Kayak ini apa nih? Wah, ini udah banyak. Udah banyak banget. Waduh, sebentar. Ini udah kompleks ya. Oh, ini tuh yang harus di tengah itu bukan sih? Yang coding game apa? Oh, oh di play kemudian menyalakan ini ya. Oke. Oh, apa ngubah-ngubah mode ya? Oh ya, ngubah-ngubah mode. Mantap, mantap ini, Mas. Keren. Running lane. Oh iya, yang ngubah-ngubah mode ya. Ini buat di motor bagus nih. Buat dipasang di motor. Sip, mantap, mantap. Izin bertanya, cara ngubah Walkwie jadi dark mode gitu gimana ya? Oh ya, diubah di settingan Windows-nya. Diubah di settingan sistem operasinya. Nanti otomatis berubah jadi ini. Apa di sini ada ya? Kalau saya sih Di ngikut Google settingan Chrome-nya. Google Chrome-nya ya. Oh ya, di settingan Google Chrome-nya berarti. Karena di sini kayaknya nggak ada pengaturan buat ngubah drag enggaknya ya. Di sini tuh. Berarti dia ngikutin Google Chrome atau ngikutin si sistem operasinya. Seperti itu. Sip, lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, sekali lagi mohon maaf nih karena saya di rumah jadi mungkin koneksi internetnya nggak begitu bagus. Jadi kalau tiba-tiba terputus di interupsi aja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, baik.
Kita akan coba menggunakan variabel ya. Sekarang kita akan simpan si pembacaan dari tombolnya ke variabel. Nah, umumnya ya kalau rekan-rekan lihat di tutorial manapun gitu ya, kebanyakan tutorial ya, baik yang di YouTube ataupun di internet, itu untuk menyimpan apa ya, untuk menyimpan pin itu biasanya pakai INT ya. Jadi apapun apapun jenisnya pakainya INT gitu ya. Jadi biasa gini. Biasanya INT misalkan pin tombol gitu ya atau pin button ya, bebas lah ya. Nah, pin 2 gitu ya. Kemudian untuk menyimpan nilai tombolnya juga pakai nilai tombol misalkan ya atau kondisi tombol lah. Kondisi tombol. Ini juga apa namanya? Pakai INT. Nah, sebetulnya secara coding ini aman ya. Maksudnya dalam artian tidak akan error, tapi dikarenakan yang akan kita program itu sebetulnya hardware yang memorinya kecil ya. Arduino itu memorinya cuma 2 kilobyte ya. Memorinya RAM-nya itu cuma 2 kilobyte. Jadi kalau kita menggunakan variabel yang tanpa kita atur itu akan menyebabkan boros memori. Nah, sehingga kita harus sesuaikan. Nah, yang paling tepat untuk pin itu adalah byte. Kenapa byte? Dikarenakan byte ini nilainya kecil, dia hanya dari 0 sampai 255. Jadi buat menyimpan byte ini cukup. Karena dia cuma dari 0 sampai 255. Gitu. Kemudian kalau pakai INT itu dari minus 60.000 sekian gitu ya, sampai 60.000 sekian ya. Gede banget ya, sayang banget nih wadah yang bisa nampung gini cuma digunakan untuk nyimpen pin. Sedangkan pin itu kan paling sampai berapa kok pinnya? Kita bisa lihat pin Arduino Mega itu kan paling cuma sampai 54 ya. Nggak sampai itu 100 saja. Jadi sayang banget kalau kita menggunakan wadah yang gede ya. Oh, bedanya cons itu konstanta ya, jadi tidak bisa diubah lagi. Kalau pakai cons itu nggak bisa diubah lagi, gitu. Itu konstanta. Jadi kalau di, misalnya kita nambahin cons kayak gini. Nah, si variabel ini isinya nggak bisa. Aduh, salah. Nah, gini. Nah, gini. Jadi si variabel ini isinya nggak bisa diubah lagi gitu ya. Kalau pakai cons, ini namanya konstanta. Sama kayak define itu isinya nggak bisa diubah lagi. Kalau kita pakai define, gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk pin cukup tepat lah ya kalau kita pakai byte, cukup tepat. Kemudian untuk kondisi tombol, nah ini juga nggak cocok kalau pakai INT. Ya sekali lagi INT itu dari 60.000 sekian sampai 60.000 sekian kebesaran. Kondisi tombol itu cocoknya pakai boolean. Kenapa cocoknya pakai boolean? Ada yang tahu nggak kenapa cocoknya pakai boolean? Karena hanya memiliki nilai dua, 0 dan 1. Sip, betul. Karena hanya dua nilai aja. Hanya ditekan atau nggak ditekan ya, cuma 0, 1. Jadi sebaiknya gunakan boolean seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan masih belajar, misalkan saya INT aja ya, terserah. Tapi kalau rekan-rekan sudah mulai apa ya namanya, sudah mulai bikin coding yang panjang, nanti kerasa kok. Kalau penggunaan variabel itu sangat berpengaruh gitu ya, seperti itu di bahasa Arduino. Ya, size-nya lebih kecil betul. Size-nya lebih kecil. Oke, udah ya. Nah, sekarang, nah yang ini berarti kita tinggal tulis pin tombol aja ya, karena udah kita simpan di variabel. Jadi di sini kita tulis pin tombol aja. Nah, ini juga sama, kita tulis aja pin tombol. Karena udah kita simpan di variabel. Suatu saat nih, misalkan rekan-rekan mau ganti ya pinnya, pin tombolnya mau diganti gitu, tombolnya mau diganti ke pin berapa, ya yang diganti tinggal ini aja ya. Tinggal ini diganti aja gitu. Oke, nah sekarang untuk menyimpan nilai ini, nah menyimpan digital rate, itu kita bisa langsung aja tulis kondisi tombol seperti ini. Nah, ini otomatis nanti pembacaannya itu tersimpan di variabel ini ya. Kayak gitu. Nah, ini sebaiknya jangan pakai const ya. Jangan pakai const. Karena kalau pakai const nanti pokoknya yang nilainya itu kemungkinan berubah sebaiknya jangan pakai konstanta ya. Kayak digital read ini kan akan berubah-ubah ya. Kalau pakai konstanta nanti error. Gitu. Kode byte tadi untuk apa? Jadi kode byte ini kalau dicek aja dokumentasinya
byte itu nilainya dari 0 sampai 255. Kapasitas penampungannya ya, dari 0 sampai 255. Kalau kita menggunakan INT itu dari 60.000 sekian ya, 60.000 minus dari minus 60.000 sekian sampai 60.000 sekian. Jadi sayang banget ya, maksudnya wadah yang segede ini kita dipakai cuma buat nyimpen pin gitu ya. Pin kan paling nggak gede-gede banget ya. Pin itu kan paling cuman sampai berapa coba pin paling gede. Paling kalau Arduino Mega cuma 54 kan, 54, 53 gitu ya. Nggak sampai ratusan gitu ya untuk pin itu. Jadi sayang banget kalau kita pakai INT. Nah, pakai byte itu sebetulnya udah yang paling cocok ya karena byte itu dari 0 sampai 255 gitu. Kalau mau sekalian pakai define bisa nggak? Bisa. Kalau mau pakai define. Cuman saya belum tahu nih define dari memori seperti apa ya. Nah, define seperti ini juga bisa. Nah, kayak gini juga bisa. Kalau define itu konstanta ya. Jadi cukup cocok sih untuk nyimpen pin tombol. Pin tombol kan nggak akan berubah-ubah ya nilainya pasti 2 ya. Pasti berubah ya, nggak akan berubah. Kalau kondisi tombol ini pasti berubah. Karena kan tergantung ditekan atau nggak ditekan kan si tombolnya. Kalau pin tombol ya nggak akan berubah. Kita setting 2 ya seterusnya selama program berjalan akan 2 terus gitu. Malah lebih bagus kalau pakai konstanta. Nantinya akan lebih aman coding kita. Jadi si pin tombol ini nggak bisa diubah gitu ya. Gitu. Ini salah satunya. Bisa pakai byte, bisa pakai define. Seperti ini. Gitu. Nih kita coba ya. Oh maaf, kita harus print dulu. Nah sekarang yang di print adalah serial kondisi tombolnya ya. Kondisi tombolnya. Nah seperti ini. Nah kita lihat nih. Kita tekan. Nah satu ya. Sama ya. Kita lepas satu. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, Silakan silakan. Iman mau tanya Pak, untuk pengaman ya, untuk berkaitan dengan tadi, untuk DEP ini kan rata-rata kita pakai konsis INT, misalkan pin tombol sama dengan 2 untuk menyatakan titik koma ya, untuk menyatakan bahwa kaki 2 itu adalah pin tombol. Nah, sejauh ini ada tadi Bapak menggunakan integer doang, itu kelebihan kekurangannya kan tadi berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya memori ya ataupun yang bisa dipakai. Nah, untuk standarisasinya buat kita yang bikin dasar, yang paling dasar kita lebih condong apakah kalau kita pakai yang CPAP kan biasanya kita pakai Devine. Yang menurut Pak Ceng gimana nih untuk biar lebih yang lebih biar optimal lah biar kita menggambarkan kita dalam pemrograman. Atur nuhun, terima kasih. Oke. Baik. Eh, apa ya jawabannya? Sebenarnya disesuaikan kebutuhan ya. Baik lagi disesuaikan kebutuhan karena ini kan pembelajarannya tentang tipe data ya, tentang tipe data. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak bisa apa ya, tidak bisa mutlak harus ini dan itu, harus ngikutin kebutuhan. Nah, kalau pin tombol ini define cukup cocok sih sebetulnya define karena dia define ini kan konstanta ya, konstanta tidak akan berubah-ubah nilainya. Nilai sini ya, si nilai variabel pin tombolnya tidak akan berubah ini. Ya, nggak mungkin berubah ya, karena pin tombol pasti 2 kalau berubah nanti nggak nyambung dong ya. Jadi tidak mungkin berubah. Nah, ini define cukup cocok gitu. Maupun kalau misalkan mau pakai byte pun ya bisa aja seperti ini gitu. Tapi secara pemrograman byte ini masih bisa diubah. Takutnya nih ya, takutnya ketika kita ngoding, kalau sekarang kan kita masih clean nih, coding itu masih clean, masih apa istilahnya, masih kelihatan gitu ya, karena kan cuma 13 baris. Gimana kalau coding kita udah ratusan gitu ya. Nanti mungkin tiba-tiba kita lagi pusing gitu ya, kita tiba-tiba nulis, oke, pin yang harusnya kondisi tombol, misalkan pin tombol, misalkan sama dengan 4, ya otomatis nggak akan nyambung ya, karena kita berubah nih. Nah, pakai byte ini masih bisa. Bisa aja ya. Ini sering terjadi kok. Nah ini nggak akan jalan ini. Ini sering terjadi. Jadi variabel itu ketika kita bikin tuh harus save ya. Ngoding itu harus save dalam artian
kita sebagai programmer ketika codingnya udah banyak itu kadang kita bisa aja mabok ya tiba-tiba pin tombol kita ubah gitu. Yang harusnya mungkin yang diubah tuh apa gitu ya. Tiba-tiba pin tombol nih kita ubah di baris sekian gitu. Nah, jadi makanya ininya harusnya pakai define. Define itu konstanta. Jadi misalkan ada kejadian kita lagi pusing gitu ya, tiba-tiba yang harusnya variabel apa yang kita ubah, malah pin tombol yang kita ubah. Nah, kalau pakai define, tuh ada error. Ya, ini nggak bisa. Kalau konstansa itu nggak bisa diubah nilainya. Jadi kita sebagai programmer itu lebih safe, lebih safe, lebih safe ya, lebih aman gitu. Jadi kita nggak akan mungkin tiba-tiba bikin ngubah-ngubah nilai gitu ya, seperti itu. Kalau kalau misalkan kita mungkin lagi ini pun dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu, kamu eh, ngerubah pin tombol gitu kan, pin tombol itu kan harusnya nggak diubah gitu. Nah dikasih tahu nih sama sama ininya ya, sama apa namanya, sama compilernya dikasih tahu, sama debuggernya dikasih tahu, kayak gitu, gitu sih paling paling cocok define kok atau konstanta ya. Kalau constbyte itu bisa nggak ya? Saya lupa constbyte bisa nggak? Nggak bisa Kak konstanta. Nggak Oh, bisa kok. konstanta byte. Bisa nggak ya? Constanta byte sebentar. Oh bisa, bisa juga. Atau bisa pakai cons, boleh kayak gini. Jadi kalau tiba-tiba kita lagi mabok gitu ya, ngodingnya kebanyakan nih, tiba-tiba kita salah ngetik variabel pas ngoding, ngubah variabel pin. Nah, dikasih tahu tuh sama debuggernya kalau nggak boleh. Gitu. Bisa pakai define, bisa pakai byte, kemudian dibikin cons seperti ini juga bisa. Seperti itu. Gitu paling kalau dari saya. Kemudian kalau boolean ini kan karena nilai tombol kan cuma 01 ya. Ditekan satu, dilepas 0. Nah, udah paling cocok boolean. Boolean itu cuma menyimpan dua nilai. Benar atau salah gitu ya, false atau true, high atau low, 0 atau satu ya. Dia bisa menyimpan dua nilai. Paling cocok pakai boolean. Seperti itu. Nanti beda lagi kok penggunaannya. Kalau kita butuh yang disimpan itu teks, berarti ya harus string gitu ya, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari sini kita akan coba bikin satu kondisi ya, bikin logika gitu ya, bikin logika. Nah, mungkin yang print ini coba saya hilangkan dulu ya, atau kita kasih komentar aja deh. Kita kasih komentar di sini, kita hidden. Oke. Nah, sekarang kita coba bikin logic di sini. Ya, kita bikin logic if. Nah, if kondisi tombol. Nah, sebetulnya untuk nilai high dan low ataupun kondisi false dan true itu bisa aja kita bikin seperti ini ya, sama dengan satu bisa. Ini juga nggak salah ya, tetap bisa. Atau tanpa tanpa menggunakan apa ini disebutnya operator pembanding ya, betul ya, operator pembanding ini namanya, operator pembanding membandingkan antara kondisi tombol dengan nilai satu gitu ya. Nah, sebetulnya bisa juga tanpa menggunakan operator pembanding, jadi cukup gini aja. Nah, cukup gini aja bisa gitu. Nah, udah. Ya udah, sekarang kita mau ngapain nih? Mungkin kita nggak ke LED dulu ya. Kita coba yang sederhana dulu. Jika kondisi tombol bernilai true, ya ini tuh. Jika kondisi tombol bernilai true ya. Kalau kita bikin if seperti ini artinya kita ngasih tahu ke Arduino kalau kita bikin jika kondisi tombol sama dengan true atau sama dengan satu ya. Nah, kita coba print aja. Misalkan serial print tombol ditekan gitu ya. Tombol atau huruf besar ya biar kelihatan. Tombol ditekan. Nah, gitu. Nah, kita coba bikin yang gini aja dulu ya. If-nya satu aja dulu. Coba kita lihat bisa nggak? Ya, ini nggak muncul apa-apa ya, karena nggak ditekan. Nah, ini ketika ditekan baru muncul. Tuh, klik, tombol ditekan. Nah, ini tuh kenapa nggak apa ya? Kenapa kadang ditekan muncul, kadang ditekan nggak? Karena ada delay di sini ya.
Nah, sebetulnya delay-nya bisa dikurangi aja jadi 50. Sebenarnya ketika rekan-rekan ngoding langsung ke hardware itu bisa tanpa delay ya, bisa tanpa menggunakan delay atau bisa menggunakan delay rendah seperti ini ya, delay 50. Tapi kalau di simulator itu eh, kadang suka cepet gitu ya. Nggak bagus sih kalau di simulator nggak pakai delay. Nah, nah sekarang cukup responsif ya, delaynya saya kurangin. Tuh, kayak gitu. Mas, kalau tombol interrupt itu apa? Oke, interrupt nanti mungkin ada bahasannya lagi ya. Jadi interrupt itu satu pemrograman di Arduino, tapi itu memang harus menggunakan pin interrupt. Jadi kalau di Arduino Uno, pin interrupt itu adalah pin 2 dan pin 3 ya. Pin 2 dan pin 3. Kalau di hardware lain adalah ada ininya lagi. Kalau di ESP32 kayaknya hampir semua pin itu bisa interrupt. Tapi kalau di Arduino Uno itu cuma pin 2 dan 3. Jadi interrupt itu eh ada penjelasannya lagi sebetulnya. Pokoknya interrupt itu ketika terjadi, jadi bisa diatur mau high atau low, tapi itu lumayan kompleks penjelasannya karena ada jenisnya juga interrupt tuh. Ada dua jenis, ada interrupt yang menggunakan callback gitu ya, ada juga interrupt yang menggunakan apa gitu ya. Jadi cukup bahasanya cukup panjang kalau interrupt itu. Paling nanti cobalah kita, ini kan juga berlanjut nih di Ademeka kita berlanjut. Kita coba belajar yang basic dulu. Nanti kalau misalkan kita mau belajar itu bisa tuh satu pertemuan bahas intrup doang itu bisa karena intrup itu luas pembahasannya. Pembahasannya luas. Ada jenis-jenisnya juga ya. Ada intrup menggunakan callback, ada juga yang menggunakan apa ICS atau apa itu namanya. Ada cukup panjang intrup itu. Kayak gitu. Kalaupun RxTX itu Mas. RxTX apa tuh RxTX? Pin 0 dan pin 1 itu. Oh, pin 0 dan 1. Itu kayaknya jangan digunakan deh ya, karena itu kan nyambung langsung ke USB ya. Kalau digunakan nantinya bisa bentrok tuh sama komunikasi ke komputernya. RxTX itu bisa bisa digunakan sih, cuman nanti pas upload harus dicabut dulu gitu. Sebetulnya bisa bisa digunakan juga. Oke, mungkin gini dulu aja ya. Nah, tapi di sini teman-teman ada satu kekurangan sebetulnya dari coding kita. Kekurangan yang pertama adalah ketika kita tekan terus nih tombolnya, ini akan muncul terus tuh tombol ditekan, tombol ditekan, tombol ditekan, tombol ditekan. Ini akan muncul terus, ya. Ini akan muncul terus. Ini mungkin suatu waktu rekan-rekan mungkin bikin bisa aja bikin counter ya, bikin counter itu bikin apa ya bikin counter ya. Misalkan bikin sistem antrian misalkan. Nah, kalau mau bikin sistem antrian berarti gini ya, kita bisa bikin variabel baru di sini. Nah, ini kita bisa baru bisa pakai INT nih di sini karena sistem antrian itu kan bisa ratusan, bisa ribuan bahkan ya. Nah, bisa kita pakai INT. Nah, bahkan lebih bagus menggunakan unsigned. Unsigned INT. Nah, kenapa harus menggunakan unsigned INT? Karena unsigned INT ini tidak ada nilai minusnya. Kalau INT itu ada nilai minusnya, jadi INT itu dari minus 60.000 sampai 60.000 kan, kalau nggak salah ya, tergantung jenis boardnya, tergantung memorinya gitu ya, tergantung berapa bit dia. Nah, kalau unsigned itu nggak ada minusnya, jadi dari nol sampai sekian unsigned. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang tidak ada minusnya, itu bisa gunakan unsigned seperti ini. Gitu. Nah, misalkan kita tulis di sini nomor antrian ya. Nah, misalkan antriannya dimulai dari nol ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti ketika ditekan tombol, nomor antriannya itu kan nambah ya. Nomor antrian akan nambah. Nah, buat nambahin seperti ini, kita bisa gunakan salah satu caranya menggunakan apa namanya? Ya penjumlahan biasa ya. Jadi nomor antrian ditambah satu. Bisa seperti ini. Atau kita bisa menggunakan fungsi increment. Jadi fungsi increment itu seperti ini.
Tinggal nambahin aja nomor antrian, kemudian codingnya itu plus plus. Nah, tinggal gini aja. Ya, jadi setiap nanti di tombol ditekan itu si nomor antriannya akan nambah satu, nambah satu, nambah satu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal print aja nomor antriannya. Nomor antrian. Seperti ini. Nah, kita coba nih, jalankan. Oke, sebentar. Nomor antriannya belum di ini ya. Oh, tipe ya. Nah, ini di Arduino beda huruf satu, huruf besar, huruf kecil, ataupun beda huruf juga itu berpengaruh ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Nah, sampai sini ini kita lihat coding kita masih aman ya. Sebagai contoh nih. Klik satu, nambah satu tuh ya. Dua, tiga, empat, lima. Nah, di kondisi lapangan kita nggak tahu nih. Bisa jadi si user ini menekannya terlalu lama gitu ya. Kalau menekan terlalu lama, itu nilainya akan nambah banyak. Tuh, ya. Yang harusnya nggak nambah banyak gitu. Ini malah nambah banyak. Nah, ini ada masalah satu di sini. Oke, itu sebetulnya kan bisa diatasi pakai delay ya. Ya, bisa diatasi pakai delay. Misalkan contoh kita pakai delay 5.000 misalkan. Nah, ada kekurangannya kalau pakai delay. Kekurangan pertama adalah codingnya akan stuck selama 5 detik gitu ya. Kemudian juga kalau orang ini nekannya lebih dari 5 detik, dia akan apa namanya? Akan tetap nambah juga gitu ya. Nah, jadi ya caranya kita harus apa namanya? Harus bikin logikanya itu kalau ditekan sebanyak apapun itu tetap cuma nambah satu kali. Ya, kalau ditekan cuman sebanyak apapun itu harus nambahnya satu kali gitu ya. Seperti itu. Oke, ditambah kapasitor di rangkaian. Bisa, pakai kapasitor di rangkaian bisa. Tapi kalau di program itu kita menggunakan namanya flag ya. Menggunakan namanya flag. Ini di minggu kemarin saya sempat bahas tentang flag ini. Sama Kang Husni ya, sama Kang Husni sempat ada bahasan tentang flag ini. Jadi intinya kita bikin satu variabel dulu aja pakai boolean, bikin variabel lagi, boolean. Kemudian kita tulis flag ya, sama dengan mungkin nilai awalnya false. Nah, kita tinggal bikin logic aja sebetulnya di sini ya. Kita bikin logic, ya bikin logic satu lagi pakai n ya sekarang pakai logika n. Nah, pakai n gini. Nah, gini. Nah, tinggal tulis flag sama dengan false. Atau bisa nulis gini. Nah, bisa nulis gini. Ini tandanya kalau kita nulis tanda seru flag ini artinya adalah flagnya sama dengan false ya. Flag sama dengan false kalau kita nulis tanda seru seperti itu. Betul. 500 milisecond artinya tertunda 5 detik. Satuannya milisecond ya betul Mas. Satuannya milisecond. Kayak gitu. Nah, udah. Paling di sini rekan-rekan tinggal tulis aja flag sama dengan karena kondisinya itu awalnya kan false ya. Nah, supaya dia jalan sekali itu harus kita bikin true. Seperti ini. Nah, ini otomatis ketika tombol itu ditekan selama apapun cuman sekali. Kenapa? Karena kita lihat kondisinya nih. Kondisi tombol sama dengan true ya, berarti sama dengan satu, sama dengan ditekan gitu ya. Dan ada logika n di sini ya, ada logika n dan juga harus si flag ini dalam kondisi false ya. Si flag ini harus dalam kondisi false. Nah, baru bisa jalan ininya. Kalau kita tiba-tiba kita ubah nih jadi true, berarti otomatis ini nggak akan jalan lagi ya. Nah, jadi selama tombol itu ditekan, ya cuman sekali aja namanya. Gitu. Seperti itu. Ini kita coba nih. Nah, tuh. Ini saya neken lama kok. Tapi nambahnya nggak banyak. Saya neken lama, nambahnya nggak banyak. Nah, tapi ini perlu kita reset ya. Kita perlu reset si flagnya. Karena kalau nggak nanti nggak akan nambah-nambah lagi. Jadi kita reset ketika kondisi tombolnya pas ya. Ini bisa pakai else if aja. Tapi jangan pakai if. Biasanya pakai if itu
bermasalah jangan pakai IP. Sebaiknya pakai LSIP. Atau pakai IP lagi bisa gitu ya. Tinggal tulis aja kondisi tombol. Tidak ditekan itu tinggal tulis kondisi tombol. Nah gini ya. Tanda seru. Ini sama dengan tidak ditekan. Nah udah kita reset lagi. Flag-nya jadi pas lagi. Nah gitu. Kita coba dulu aja ya. Kita coba. Ini saya tekan. Nah selama apapun saya nekan, nggak akan berubah. Tetap aja satu. Jadi nanti kalau ada user yang kesel gitu ya, neken lama nggak apa-apa, tetap akan satu hitungnya. Nah kalau dilepas lagi, ditekan lagi, baru nambah lagi dua, kayak gitu. Iya, ya mungkin itu istilahnya ya, saya kurang tahu juga kalau di sini. Kalau saya biasanya manggilnya flag, kayak gitu. Itu ya. Ini dari tombol aja sebetulnya udah lumayan banyak ya bahasannya, padahal cuma tombol doang. Jadi kalau ngajar ke apa ya, ke anak gitu ya, atau ke mahasiswa ataupun mungkin kita sendiri yang belajar dari tombol aja sebenarnya udah cukup banyak pembahasannya. Tuh, seperti ini. Kayak gitu. Baik, ada pertanyaan dulu? Silakan. Nah, Mas, kalau inilah diaplikasikan di coding block, bisa untuk tombol ini, Mas. Kalau di coding block ya, sebetulnya bisa, harusnya bisa. Kalau di coding block, maksudnya mau seperti ini gitu ya kondisinya ya. Iya, betul, Mas. Sebentar nih, saya waktunya rampat, sebentar ya, saya coba. Sebetulnya harusnya bisa, karena di coding block juga kan dia ada variabel, ada apa namanya. Coba sebentar ya. Ini semoga Variabel aman ya untuk Excel. untuk Rumus Excel. matematikanya pernah nyoba gimana dia yang dipilih, kan dia hanya tekan hidup mati aja, Mas. Iya betul. Ini saya coba pakai Tinkercad dulu. Harusnya bisa. Kira-kira ini selesai jam berapa ya, Mas? Mungkin jam 9 lah ya, sampai jam 9-an. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, jam 9 selesai. Gitu. Ini mungkin saya save dulu ya. Barangkali kan ada yang butuh. Saya save. Sebentar saya kasih nama projectnya. Pemrograman button ya. Oke, ini saya kirimkan linknya ke chat ya. Silakan. Takutnya ada yang ketinggalan, boleh diamankan aja. Ini dibutuhin nih kalau nanti mau bikin antrian atau apa bisa seperti ini. Oke, sebentar ya. Memang Tinkercad ini lama ya kalau ini. Cukup lama. Kalau pakai M-Block, kalau pakai M-Block sebentar. Ya, coba nunggu dulu tinggal aja ya. Ya, sambil nunggu, silakan rekan-rekan lain. Barangkali ada yang ini. Tinkercad ini termasuk simulator juga. Iya, simulator juga, Mas. Simulator juga, cuman dia lebih lengkap ya. Dia lebih lengkap. eh, Maksudnya lebih lengkap dari sisi apa ya? Dari sisi ininya ya. Maksudnya dia kan punya multimeter juga di situ. Terus juga kalau kelebihan arus itu dia bisa ngasih tahu ya. Beda kalau di Walkwi itu nggak bisa kita nggak bisa tahu tuh. Kalau ada kelebihan arus yang masuk ke beban itu kita nggak tahu berapa yang lebihnya. Kalau di Tinkercad itu sampai tahu berapa berapa arus yang kelebihan yang masuk ke beban itu. Ya contoh kemarin kan LED tuh ya, LED kita nyobain tanpa resistor kelebihan 40 miliampere ya itu kelihatan di situ. Oke sebentar saya coba bikin desain baru ya. Kemudian dia punya kelas juga, jadi kalau buat ngajar sebenarnya lumayan cocok. Karena nanti murid kita bisa bisa kita pantau di sini gitu ya.
Bisa kita pantau pekerjaannya sampai mana gitu. Ketika praktikum tuh bisa kita lihat juga. Wih, maintenance ternyata. Sebentar. Ya tunggu ya. Kayaknya kok tingkatnya kok cepat aja gitu Mas biasanya itu alhamdulillah ya. Kayaknya di jaringan saya sih sebetulnya. Bisa jadi di sebentar ya. Karena dia perlu koneksi internet yang cukup gede ya. Oke, coba refresh lagi. Kalau yang perlu library BM180, aduh, BM180 kayaknya di simulator ada nggak ya di Walkway? Walkway itu sebetulnya enaknya banyak modul-modul yang ada di pasaran tuh ada di sini gitu ya. Kayak contoh, ya NeoPixel kayak gini tuh ada kan ya. Nah, ini ini ada kan di pasaran banyak dijual. Tapi kalau BM ada nggak ya? BM kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, belum ada. Belum ada. Tapi di-update terus sih. Yang udah ada tuh MPU ada. Nah, MPU ada tuh. Terus HCSR ya, HCSR ada. OLED ada tuh. LCD ada. TFT ada tuh, TFT. Mungkin bisa coba Proteus ya, teman saya nggak pakai Proteus sih. Bisa di Proteus bisa ya, cuman saya nggak pakai Proteus. Gitu. Coba saya refresh dulu ya. Ini koneksinya harus bagus sih kalau di Tinkercad tuh. Saya tuh kemarin sempat ngajarin yang teman-teman yang dari SMK Subang ya, ngajarin online pakai Tinkercad, ya lumayan sih, lumayan. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya, karena koneksi. Kalau Wokwi itu masih lumayan. Proteus itu offline, Mas. Proteus itu offline, jadi enaknya Proteus offline. Terus juga Proteus itu bagus karena banyak dipakai sama yang profesional juga. Jadi yang udah kerja profesional juga pakai Proteus. Kekurangannya cuma satu, Proteus itu bagus sih, bagus banget. Jadi Proteus itu kalau kita gunakan ini dari teman-teman yang hasil ini ya, hasil review dari teman-teman yang sehari-hari pakai Proteus. Jadi Proteus itu akurasi antara hardware asli dengan Proteus itu cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Jauh kalau sama Prising jauh. Prising kan nggak bisa ini ya, nggak bisa. Ya tapi sama-sama offline, sama-sama nggak online gitu ya, sama-sama diinstal di komputer. Tapi Proteus bisa simulasi kayak gitu. Saya belum pernah pakai Proteus. Nah, tapi di Proteus itu ada coding blocknya juga. eh Kalau Proteus sebetulnya bisa, nggak sih, nggak ada coding block. Setahu saya nggak ada ya, nggak ada coding block. Sebentar. Bikin bikin kelas baru gitu ya. Atau mungkin saya nyoba yang kemarin aja deh. Kalau di Arduino itu ada namanya ArduBlock ya. ArduBlock cuman pemrogramannya beda ya sama yang ini. XOD juga itu bisa, cuman XOD beda jenis jenis bloknya itu beda gitu ya dengan blok yang dengan yang di Tinkercad ini. Jenis-jenisnya beda. Kalau yang Tinkercad ini jenisnya kan Scratch ya, dia dari Scratch. Sebentar. Ada istilah lainnya tuh apa ya namanya? Visual programming ya, visual programming. Atau saya coba pakai M-Block aja deh. M-Block. Nah, kalau M-Block sama Tinkercad itu sama. Karena sama-sama pakai apa namanya? Sama-sama pakai Scratch bahasanya. Basicnya dari Scratch. Nah, ini sebetulnya bisa gini nih. Jadi ada variabel harusnya, tapi cuma di mana ya? Ini ada variabel. Nah, memang kita harus bikin variabel dulu di sini. Kayak contoh misalkan variabelnya apa aja nanti tadi yang sesuai yang ada di coding aja. Kayak contoh di coding ini ada variabel pin tombol, kondisi tombol, nomor antrian segala macam. Nah, ini harus dibikin gitu ya. Kayak contoh tadi mungkin nilai tombol lah ya, nilai tombol.
Nah, kita bikin juga gitu ya. Nah, di sini ada pilihan ya, mau all mau yang ini. Nah, diklik aja. Nah, nanti ada tuh variabelnya. Nah, nanti kita tinggal diatur nih variabel ini. Terus apalagi tadi variabel yang kita harus bikin kondisi tombol. Oh ya, nilai tombol tuh kondisi tombol sama aja. Oh, nomor antrian. Nomor antrian. Nah, bikin aja semua variabelnya. Terus apa lagi? Flag. Nah, gini. Nah, kalau sudah gini sebetulnya tinggal bikin ininya kan. Nah, bikin program gininya. Terus tinggal pakai event ya. Event ini, nah sebetulnya untuk coding-coding yang bisa di-set dari awal, bisa diatur dari awal ya. Kayak contoh, untuk yang ini kayaknya nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Paling mungkin kalau mau ke loop langsung bisa sih. Misalkan loopnya ada di sini nih. Nah, forever ya. Nah, ini loop di pemrograman ini. Nah, terus ya tinggal dibikin aja, misalkan set, eh nah, kita atur misalkan set nilai tombol. Nah, ini, tapi ini bisa dimasukin gak ya? Coba. Ke sensing, sensing itu ada digital, oh ya ini digital, read digital pin. Nah, bisa dimasukin ke situ, dimasukin ke sini. Nah, terus tadi kalau mau ke variabel lagi bisa ya, tapi di sini nggak ada ya. Ya udah paling gini. Nah, ini otomatis kan si nilai tombol itu akan membaca dari pin 9 ya. Nah, sekarang tinggal bikin logic berarti di sini. Bikin pakai control, bikin logic pakai if. Di mana ya? Di event, bukan. Control sensing operator, bukan. Bentar, saya cari dulu. If itu adanya di ini enggak ada. Control sih harusnya. Oh, ini di control if. Nah, ini bisa pakai if yang mana aja bisa. Kalau pakai ls kayaknya nggak cocok ya. Berarti pakai if yang ini aja. Nah, bikin if, kemudian masukin operatornya yang sama dengan berarti yang ini ya. Nah, yang sama dengan yang ini. Tinggal bikin aja. Tadi kan ada pakai n ya, berarti harus harus dua. Berarti kita harus masukin logika n yang ini. Nah, gitu. Terus yang ini tinggal masukin ke sini. Terus tinggal nilai tombol berarti yang sebentar kalau mau ngambil variabel tuh gimana di sini? Nah, oh gini. Oh, ini nilai tombol masukin ke sini sama dengan, nah nilainya berapa ini bisa pakai teks juga ya. Bisa pakai, sebentar. Sebenarnya memang di pemrograman blok itu sudah ada ya. Cuman kita harus nyari-nyari dulu. Kalau nggak biasa kita harus nyari-nyari dulu. Bentar. Yang operator. Saya mau nyari pas sama true di mana ya? Bentar. Oh, sensing. Atau kalau mau masukin angka juga bisa sih di sini. Kan bisa masukin angka satu ya. Nah, gitu juga bisa. Udah satu lagi paling masukin yang, oh bikin lagi satu lagi sama dengan kayak gini. Nah, ini untuk flagnya. Tapi flagnya berarti di sini. Nah, ini langsung jadi coding Mas kalau di sini. Tuh. Pakai ini juga bisa sih. Pakai apa namanya? Pakai ini juga langsung jadi coding. Bisa. Sebentar. Oh, ya ini berarti masukin yang variabel flag ya. Nah, flag ini dimasukin ke sini. Flagnya berarti pas ya, harus pas. Kita masukin 0. Iya, pas itu 0. Nah, gitu. Terus, tapi ini memang karena masih yang versi lama, jadi agak ini ya. Terus tinggal ke if-nya nilai tombol sekian, 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 sekian. Paling kalau mau di set dulu dari awal ya flagnya nih. Nah, flag awal sama dengan 0 gitu ya. Kemudian nilai tombol juga kalau mau di set lagi bisa nilai tombol awalnya mungkin 0 gitu ya.
Nah, ini juga bisa. Nomor antrian juga bisa ya. Kalau mau di set juga nilai antrian. Nah, sama dengan nol juga. Misalkan gitu. Nah, udah paling di bagian sini ya udah tinggal masukin ini aja. Bikin apa namanya? Bikin set. Ya pakai set ya. Set. Nah, set nilai apa tadi? Nilai antrian. Nah, nomor antrian. Kemudian ini kita pakai operator ini. Nah, ini. Nah, kita masukin yang nomor antrian ya. Nomor antrian agar agar ini sih sebetulnya kalau yang baru. Oh, nggak masuk ternyata. Bentar. Nah, ditambah satu kan ya. Nah, tinggal masukin di sini satu. Nah, tinggal masukin ke dalam sini. Jadi nanti nambah satu kan. Terus si flag-nya harus diubah. Set flag to satu ya. Biar nggak ini. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Terus, apalagi if-nya ya tinggal bikin if satu lagi kan buat itunya kan. Buat nge-reset ya. Nah, if kalau misalkan si kondisi nilai nilai tombolnya sama dengan ntar saya duplikat deh. Nah, masukin ke sini ketika nilai tombolnya 0 kan. Nah, kita atur si flag-nya supaya eh, balik lagi jadi 0 gitu. Udah kayak gini kurang lebih Mas. Kalau di coding block boleh di screenshot dulu nanti paling disesuaikan aja sama yang di Tinkercad. Kurang lebih sama kok. Kurang lebih sama. Bentar Mas. Silahkan. Paling tinggal nambahin ngeprint doang ya. Ini belum nambahin print. Tinggal nambahin blok untuk ngeprint. Nantinya kalau mau ditampilkan ke apa bisa gitu ya. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Sip. Oke, untuk teman yang lain yang ini udah aman ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Aman, aman. Aman ya? Oke, sekarang kita coba nambahin LED ya. Nambahin komponen baru LED. Kita coba nambahin mungkin beberapa LED ya. Nah, kita coba nambahin beberapa LED. Kayak gini bisa ya. Perlu belajar banyak sintak dan ya betul. Perlu banyak belajar sintak dan struktur pemrograman. Itu bisa dibarengi dengan bikin proyek ya. Karena kalau bikin proyek apa namanya? Kita kadang suka mentok-mentok biasa suka ketemu gitu ya. Error ini, error itu suka ketemu. Jadi sintak dasarnya dipelajari juga kalau bisa sambil nyoba-nyoba bikin proyek lah. Proyek apa gitu ya. Dulu saya pertama kali bikin proyek yang saya anggap gede lah ya proyeknya. Itu bikin iseng sih sebetulnya bukan proyek juga ya. Iseng aja sambil belajar bikin buat nyalain motor tuh. Buat nyalain motor pakai eh, Android ya, pakai lewat Bluetooth itu. Nah, itu dari situ tuh mulai ketemu error-error gitu ya. Mulai ketemu apa namanya kendala-kendala segala macamnya dari situ. Kayak ini kebanyakan gak ya? Udah segini aja. Takutnya kebanyakan. Oke, 6 ya. 6 ya, betul 6. 6 buah LED. Sebentar, coba kita tambahin resistor di LED-nya. Harus banget ya. Gimana? Tanpa resistor aman juga sih. Oh, tanpa resistor, ya aman sih sebetulnya. Saya juga nyoba beberapa kali langsung ya direct. Kadang masih aman juga sih. Kalau meletus, kalau asli lah meletus. Kalau ini kan nggak meletus. Paling mati doang ya. Ya, Kedua-dua ya saya pakai 220 ya.
Saya pakai 22 ohm. Oke, ini kita lihat katodanya bener ya yang ini ya. Katodanya yang sebelah kiri ya. Anodanya yang sebelah kanan. Jadi kita naruhnya di minusnya ya, di Betul, di negatifnya ya. ground. Yap, di groundnya. Di positif juga sebetulnya bisa sih. Nah, gini. Aduh, kenapa sih kebuka terus? Tinggal satu lagi ya. Nah, gini udah. Pokoknya kalau warnanya udah hijau, ini berarti udah nyambung ya. Kalau udah hijau gini, berarti nggak ada masalah. Untuk lambik Morse code bisa juga. Mas, kalau tombol pakai input pull up tanpa ada resistor di rangkaian bisa juga kan? Bisa ya. Nanti kita coba ya. Nanti habis ini kita coba rangkaian pull up ya tanpa resistor itu bisa juga. Cuman kalau para apa ya? Para sepuh ya. Para suhu bilang itu nggak direkomendasikan pakai pull up tuh. Karena batasan jaraknya nggak se apa ya? Aduh, saya lupa kenapa nggak boleh ya. Pokoknya saya sempat apa namanya sempat disemprot ya istilahnya gitu ya. Nggak boleh katanya kalau pakai pull up nantinya jaraknya juga nggak bisa jauh katanya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mau pakai pull down, kalau pull down kan dikasih tegangan gede kan, kasih resistor segala macam atau kasih opto itu kan bisa lebih jauh gitu. Dipakai protokol sih kalau mau jauh sebetulnya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita coba bikin rangkaian ke masing-masing LED ini ya. Saya akan dimulai dari pin 3 dulu. Oke, sebentar. Nah, oke tunggu ya. Nah, ini bisa masang ke sini sebetulnya. Nah, gitu. Ya bisa juga di sini sih, tapi kalau kurang kelihatan bisa dari sini aja. Ini mungkin saya kasih warna, ya udah hijau aja deh. Terus satu lagi. Nah, ke sini. Terus nah, ke sini. Nah, ya tinggal disambung aja ke pin-pin yang itu ya. Nah, satu lagi nih, pin 8 deh. Nah, udah. Ini harusnya udah nyambung. Ya, ini harusnya udah nyambung. Sebentar. Coba saya exit full screen. Oke. Nah, ini kan ada 6 LED ya. Ada 6 LED. Kalau kita bikin variabel, sebetulnya berarti harus gini nih. Kalau kita bikin variabel harusnya bisa seperti ini. Cons int maaf conspite ya. LED 1 misalkan ya, kemudian sama dengan 3 ya. Kemudian LED 2 sama dengan 4 dan seterusnya ya. Bisa juga seperti itu. Atau bisa juga kita gunakan apa namanya array ya. Kita bisa gunakan array. Jadi untuk bikin array itu seperti ini. Nah, seperti ini. Tambahin kurung siku. Nah, nanti pinnya tinggal dimasukin ke dalam sini. Ya, bisa seperti ini. Tinggal masukin aja pinnya. 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita bikin satu baris aja ya. Untuk 6 LED kita bikin dalam bentuk satu baris aja. Menggunakan array ya. Sebentar saya coba dulu takutnya penulisannya nggak bener ya. Takutnya penulisannya yang bermasalah. Oke, kalau nggak error berarti masih aman. Oke. Nah, di sini kita berarti harus bikin pin mode. Nah, kalau mau satu-satu bisa gini. LED. Nah, 0 kan dimulainya dari 0 ya. Kemudian sebagai input. Nah, kalau mau satu-satu begini. Jadi nanti pin mode LED 1 sama dengan input LED 2 dan pokoknya bikin 6 pin mode seperti ini.
Atau bisa gunakan pengulangan ya. Bisa gunakan por. Oke. Por int misalkan apa ya? Pin gitu ya. Sama dengan nol ya. Kita mau karena array itu dimulainya dari nol ya indeksnya. Jadi ini tuh indeks nol ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini indeks 7 yang terakhir. Indeks pertama itu nol. Nah, kita coba bikin pin lebih kecil dari 8. Nah, bener ya. Maaf ini 7. 6 berarti 7 harusnya. Itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7. Ya, kita pakai lebih kecil. Kalau mau 6 nulisnya berarti bisa gunakan lebih kecil sama dengan. Nah, di sini baru bisa nulis 6. Gitu. Nah, Kak, untuk pin 2 kita udah pakai untuk inputan push button tuh. Oh ya, salah ya. Oke, makasih koleksinya. Oke. Nah, gini ya harusnya. Siap. Makasih, Mas. Berarti ini sampai 5 ya harusnya. Ya, sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol, berarti ini sampai 5. Oke, nah sekarang tinggal pinnya di plus plus. Nah, di sini kita tinggal tulis aja pin mode apa tadi LED, kemudian kasih ini, kemudian tinggal masukin pin, nah, koma sebagai output. Nah, seperti ini. Jadi coding for ini sudah mewakili ya karena dia diulang sebanyak 6 kali sesuai jumlah pinnya. Nah, jadi ya udah diulang. Jadi pin modenya ini diulang sebanyak 6 kali sesuai dengan urutan ini nih. Nah, sesuai dengan urutan ini. Gitu. Kang, kalau mau dibuat data akuisisi dalam waktu lama terus disimpan dan bisa dibaca datanya dalam bentuk trending seperti PI, plan informasi ya. Disimpan ya, disimpan, diakuisisi dalam waktu lama. Hmm, mungkin maksudnya pakai SD card ya. Kalau disimpan bisa di SD card sebetulnya. Kalau mau nyimpan log ya, tapi kalau mau nyimpan apa namanya? Kalau mau nyimpan perubahan itu bisa pakai EEPROM. Kalau menyimpan perubahan. Jadi misalkan si nomor antriannya itu berubah gitu ya. Nah, itu bisa pakai EEPROM. Tapi kalau misalkan mau nyimpen log ya, maksudnya ada tanggal, ada waktu. Nah, itu kemudian ada tanggal waktu sekian, antriannya berapa misalkan itu pakai SD card. Nanti biar lebih kelihatan gitu ya kalau pakai SD card. Tapi kalau cuman menyimpan perubahan itu bisa pakai maksudnya biar nomor antriannya nggak berubah ketika di reset kan ya. Nah, itu bisa pakai EEPROM kayak gitu. Kak, ini kita sampai jam berapa ya, Kak ya? Dengan Udah jam 9 ya. Udah jam 9. Oke. Paling satu lagi sih. Satu lagi paling ini kita bikin logik kalau misalkan apa namanya? Nomornya ditekan, nanti dia akan menyalakan lampu sesuai antriannya. Paling gitu aja sementara. Hmm, nah, ini kan nomor antriannya udah ada ya di sini. Jadi kalau mau ngeprint sebetulnya tinggal langsung aja di sini digital write. Nah, tinggal masukin nomor antrian. Jadi kita akan nyalain lampunya sesuai nomor antrian ya. Nah, tinggal masukin high. Nah, gini. Ya, kita lihat dulu ya, tapi kita lihat dulu. Oke, ini saya tekan ya. Satu. Enggak ya. Oh, salah, salah, salah. Harusnya gini. LED. Nah, kasih kurung siku. Nah, harusnya gini. Nah, harusnya gini. Maaf. Nah, tapi nomor antrian ini dimulai dari plus ya. Jadi, dia nggak akan mulai dari satu. Jadi, nomor antriannya harus kita simpan dari
dari sini nih. Nah, dari sini. Biar dimulai dari nol. Karena pin kita kan dimulainya dari nol ya. Pin kita dimulainya dari nol. Sebentar. Nah, harusnya gini sih. Aduh, sebentar ya udah. Oke nih, kita tunggu ya. Nah, nyala ya. Nyala. Oh, sekarang nyala-nyala. Tapi ini bakal nyala terus ya. Tidak, terakhir mungkin kita bikin logik ya. Kalau sudah 6 lampunya nyala, kemudian ditekan lagi, kita matiin semuanya ya. Oke, kita bikin gitu aja yang simpel aja lah ya. Kita bikin yang simpel aja. Oke, bikin satu lagi. Kalau berarti kalau dia udah sampai 5 ya, 0, 1 sampai 5. Iya, sampai 5 betul. If nomor maaf jangan di sini deh. Harusnya bikinnya di sini boleh, di sini boleh. Berarti udah sampai tapi nanti jadi plus lagi kan. Ini udah bener di sini, bener di sini. If nomor antrian lebih dari sama dengan 5 ya, berarti 5 ya. Atau lebih dari 5 boleh. Lebih dari 4 sih harusnya, sebenarnya aja deh. Lebih dari sama dengan 5. Nah, kita akan apa namanya? Nomor antriannya akan kita reset ya. Kita akan reset jadi nol lagi. Nah, tapi nanti jadi satu lagi kalau ke sini. Iya betul bener harus di bawah. Di bawah ya di sini ya, biar nanti ke reset nol. Nah, di sini. Lebih dari sama dengan 6 berarti kalau di sini. Nah, gitu. Kita cobain. Nih, kita cobain ya. Kita tekan satu, lah nyala lampu. Ini angka juga berubah. Tekan, 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 tekan. Sekali lagi harusnya mati ya. Nah, nggak mati. Buat matiinnya, pakai for lagi. Pakai for lagi aja nih. Pakai for yang ini. Kita masukin pornya ke dalam sini. Kemudian bentar ini saya tap dulu ya. Nah, ini tinggal diganti jadi digital write aja perintahnya. Digital write. Kemudian ini jadi pin betul. Yang ini jadi high. Jadi low. Nah, ini perintah buat matiin sebanyak apapun LED. Bisa dimatiin dengan 3 baris perintah ini. For ya. Tinggal dimasukin aja. Jadi mau LED-nya misalkan ada 10, ada 50 ya. Bisa digunakan menggunakan for ini buat nyalain matiin semuanya gitu ya. Nah, kita coba. Ya. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Nah, mati ya. Kok langsung mati? Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ininya nih, nomor antrian ininya harus di 7. Nah, gitu. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, masih nyala. Sekali lagi, mati. Gitu. Oke, saya save dulu ya. Mantap. Silakan nih, saya kirimkan linknya. Ya, nanti selanjutnya bisa, silakan Mas. Kalau mau dikembangkan ke 7 segmen, ke apa ke LCD ya, atau ke P10 tuh, ke running text sebetulnya bisa juga. Nggak ada absen sih. Kita nggak ada absen kalau ini webinar rutin ya, tiap minggu ada. Jadi sering belajar aja, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada sertifikat. Biasanya kalau ada kegiatan yang berbayar itu baru kita ada sertifikat, itu pun nggak perlu absen sih. Karena kan kalau kalau absen, kalau berbayar, kalau absen ya nggak perlu sih. Karena nantinya kan teman-teman bisa ngikutin dari recording ya. Oke, baik.
Jadi yang biasa untuk antrean itu programnya hanya segini apa ini oke. Ini tuh sebetulnya hanya coding apa ya? Maksudnya kan nantinya perlu perlu display, perlu. Jadi ini tuh cuman tombolnya aja. Cuman tombol ditekan gitu ya, kemudian ngeprint. Nah, ngeprintnya aja belum nih. Kalau sistem antrian lebih kompleks nantinya, tapi ini udah dasar yang cukup kuat sih sebetulnya. Kalau mau bikin antrian bisa dimulai dari sini. Pengembangannya masih jauh lagi kalau mau bikin antrian. Karena nantinya perlu bikin sistem untuk eh, apa namanya? Kalau kalau antrian itu tergantung tergantung proyeknya ya. Terkadang ada juga antrian itu cuman tombol ngeprint. Ada juga yang seperti itu. Jadi cuman tombol ngeprint udah selesai. Nanti yang manggil manual gitu ya. Antrian nomor satu silahkan ke loket sekian. Itu biasanya manual. Itu bisa cukup seperti ini. Berarti tinggal di print aja. Tapi ada juga sistem antrian yang cukup kompleks. Kayak contoh misalkan ya ada tombol seperti ini. Dia nyetak tiket. Kemudian si apa namanya si admin ataupun si CS-nya itu cuman tekan tombol lagi buat nampilin ke itunya tuh ke apa ya ke tampilan yang ada di seven segment ataupun yang ada di running text-nya gitu ya. Nah, terus juga sambil ngomong. Nah, itu lebih kompleks lagi nantinya. Kalau kalau antrian yang benar antrian karena ini kan cuma tombol doang kemudian nampil tuh angkanya ya cuma sampai situ aja. Nantinya kan perlu dicetak kalau mau diobrolin maksudnya di otomatis gitu ya, otomatis ada suaranya tanpa di manual dipanggil itu juga kan bisa. Pakai dplyr bisa kayak gitu. Basicnya ini, basic dari biar antriannya bagus gitu ya, maksudnya bisa seperti ini. Ya, mungkin ada juga beberapa yang bikin antrian pakai nggak sekompleks ini. Jadi kalau tombolnya ditekan terus, nyetak terus tuh. Ada juga, misalkan tombolnya ditekan terus, gitu ya. Kemudian nyetaknya 2 kali, misalkan ada juga yang seperti itu kan. Kalau ini kan dari sisi pemrograman kita udah cukup, istilahnya logikanya kuat ya. Jadi kalau tombolnya ditekan kelamaan juga tetap nyetaknya cuma sekali, gitu. Dari sisi logika udah bagus. Oke, jadi kalau kita program Arduino dengan script tersebut, kemudian kita pasang komponen dan koneksi semua, semua akan bekerja seperti simulasi tersebut ya. Seharusnya ya, seharusnya ya betul. Tapi kalau kita ke ke apa, kita nyoba langsung ke alat itu ada error lain biasanya ya, ya error dari alatnya. Bisa aja karena mungkin LED-nya masangnya kebalik gitu ya, atau bisa aja mungkin kabelnya yang longgar. Ya ada aja sih kalau kalau udah nyobain ke alat harus dicek satu-satu sih, harus dites dulu komponennya. Sering aja nemu errornya. Error yang bukan dari sisi coding ya, tapi dari sisi kesalahan kita sebagai user dalam bikin rangkaian. Ya bisa contohnya lainnya kebalik itu kan bisa ini juga ya, bisa bermasalah juga. Atau kabelnya longgar bisa juga. Seperti itu. Tapi secara program harusnya aman. Siap sama-sama. Ada yang lain silakan. Oke, mungkin sambil nunggu bertanya, saya punya 2 informasi ya yang mau saya sampaikan. Lebih tepatnya mau curhat ya. Ada nanti ada promosi juga di akhir, tapi mungkin ini dulu. Jadi saya tuh lagi nyusun buku. Nah, cuman nggak selesai bukunya, tapi bukan nggak selesai ya. Mau SMA ini nyusunnya, cuman nggak selesai-selesai gitu. Tapi ini bukan tentang Arduino sih bukunya. Ini beda topik, tapi siapa tahu ada yang berminat sebentar ya. Sebentar, mungkin saya stop share dulu sebentar. Saya tunjukin dulu bukunya, siapa tahu ada yang tertarik. Rekan-rekan bisa baca draftnya, bisa harapan saya sih rekan-rekan bisa mempraktekkan ya. Bisa mempraktekkan sehingga saya bisa tahu apakah yang saya susun ini bukunya bisa diikuti atau enggak gitu ya. Kalau bisa diikuti mungkin saya akan lanjutkan. Kalau nggak bisa ya mungkin ya saya harus perbaiki gitu ya. Sebentar. Ini saya tunjukkan dulu bukunya.
Rencananya mau dicetak sih, rencananya mau dicetak, mau dipublish ya maksudnya gitu ya. Karena ini udah sangat lama juga. Ini bukan tentang Arduino sih, tapi sebentar ya. Saya tunjukkan langsung biar enak sebentar. Hmm. Oh ini, kita tunggu ya. Kalau mau nanti mungkin saya coba buatkan grup ya. Nanti coba saya share link grupnya, nanti saya share bukunya di situ supaya rekan-rekan bisa ngasih review juga ya. Tapi kalau mau praktikum nanti biar bisa diskusi juga. Oke, ini masih draft, masih sebentar. Nah ini masih draft, masih jelek lah tampilan segala macamnya. Tapi ini udah sampai bab 4 ya kalau nggak salah. Jadi tentang computer vision, siapa tahu ada yang lagi ngulik AI segala macamnya. Ini tuh rencananya mau dicetak gitu ya. Computer vision pakai Python sama OpenCV. Ini goalnya sebetulnya nanti sampai ke apa ya? Sampai ke YOLO ya, sampai ke deep learning juga. Cuman ini memang belum belum ini. Ya ada penjelasan biasa ya, segala macam. Kemudian ada praktikumnya. Nah, praktikumnya cukup lengkap kayaknya, karena saya screenshot satu persatu dari kalau mau download dulu kayak gimana gitu ya. Kalau mau lumayan. Nah, cara nginstalnya juga ada di sini. Terus ya kayaknya harusnya kalau diikuti bisa gitu ya. Tapi ya saya harus butuh review juga bagus enggaknya. Terus mulai dari install VS Code-nya sampai nanti nampilin ke ya setting di VS Code-nya seperti apa. Terus install library-nya. Kayaknya lengkap sih. Ya makanya saya butuh review gitu ya. Kalau rekan-rekan yang tertarik mungkin nanti saya coba share. Saya mungkin share grupnya aja ya. Karena nanti saya akan share di grup khusus supaya nanti rekan-rekan bisa ngasih review langsung gitu ya. Mantap, Kang. Gaskeun, Kang. Sekian ya. Nanti coba ya. Saya coba. Nanti saya share yang ini. Ya ini udah sampai bab 4 sih. Nanti kalau rekan-rekan. Tapi memang belum full. Cuman silakan dipraktikkan dulu yang dasarnya. Siap kalau bisa diikutin. Ya nanti saya juga butuh review ya. Kalau bisa diikutin. Kalau enggak ya saya harus dirubah total beratnya nanti. Seperti itu. Itu aja sih paling. Nanti saya kirim ke grup aja link grupnya. Ke grup apa? Ke grup WA Ardo Meka sama grup kelas robot mungkin ya. Nanti saya share link grupnya. Seperti itu. Sama satu lagi, oh ini buat yang mau ikut aja. Besok itu ada kegiatan ya berbayar sih sebetulnya. POB Arduino dari basic. Cuman sebetulnya memang itu karena kursus singkat ya. Cuma 4 pertemuan. Tidak sedetail di sini sebetulnya. Kalau tadi saya ngejelasin cukup detail, saya rasa cukup detail ya. Kalau di Adomeka seperti ini kan LED aja ada pembahasannya, button aja ada pembahasannya. Kalau nanti kursus singkat itu lebih intensif, lebih lebih singkat, lebih singkat. Jadi kalau berbayar, sebenarnya kalau rekan-rekan mau ngikutin di Adomeka pun, saya rencananya ini mau diselesain gitu ya. Dari basic LED, basic button, lanjut ke LDR dan lain sebagainya, semua bisa. Itu bisa lebih lengkap. Gitu, gitu aja paling. Sama besok tuh masih ada kegiatan ya, jangan lupa jam 19.30 nanti Pak Febriansah yang isinya mengenai di grup Arumik kayaknya udah di-share, nanti saya bantu share lagi ke grup yang lain ya sama link Zoom-nya. Jadi besok jangan lupa di waktu yang sama kita bisa ketemu lagi untuk Arumika yang rutin gitu ya. Jadi sekarang untuk minggu ini ada 2 pertemuan. Hari ini dengan saya, besok dengan Pak Febriansah di jam 19.30 juga. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Apa turun Pak? Yo, sami-sami. Udah, paling kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Nanti mungkin recordingnya, karena ini saya record ya. Nanti kalau yang butuh recording, saya akan upload dulu. Oke, paling itu aja dari saya. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, dan mohon maaf juga nih Adomeka baru bisa ada kegiatan rutin lagi ya setelah sekian lama.
Kita udah lama banget nggak ketemu lagi. Dah, paling itu aja. Sampai ketemu di Terima besok. kasih Pak Rahmat dan rekan-rekan semuanya. Bye-bye. Yo, terima kasih juga Pak Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih. Yo, makasih juga Mari semuanya. Mari. Mari, yuk. Sampai besok. Yo, sampai ketemu besok. Sukses terus, Kang. Yo, sukses juga. Yo, mari semuanya. Saya stop ya.